Saudaraku, pernahkah engkau merasakan ada cahaya yang seakan memanggil dari dalam dirimu sendiri? Cahaya yang tak berasal dari matahari, tapi dari sumber yang jauh lebih agung. Itulah tajalli. Ketika Tuhan menyingkap tirainya dan nur kehadirannya tampak dalam cermin hati manusia, sebelum alam semesta terwujud, sebelum Nur Muhammad dipancarkan, ada rahasia besar dalam diri Tuhan yang menampakkan dirinya kepada dirinya sendiri. Dari situ lahirlah cahaya awal, permulaan dari segala wujud. Para sufi berkata, tajalli adalah saat Tuhan menatapmu dari balik dirimu sendiri. Dalam momen itu yang ada bukan lagi aku, bukan engkau, melainkan Dia yang selalu ada. Mari kita telusuri rahasia tajalli. Cahaya yang menyinari hati, menyingkap hijab, dan mengantar jiwa kembali kepada asalnya. Saudaraku, sebelum ilmu mengalir lebih dalam, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, agar hati tetap terhubung dalam zikir dan makrifat. Semoga setiap klikmu jadi amal jariah dalam jalan mengenal diri dan Tuhan. Terima kasih. Mari kita melangkah ke hakikat tajalli. Mari kita tundukkan hati dalam keheningan. Sebab tajalli bukan sekadar ilmu untuk dibaca, melainkan cahaya untuk dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar praktek tajalli. Sebelum Tuhan menciptakan Nur Muhammad, terdahulu ditajallikan dari diri Tuhan sendiri, cahaya dirinya. Tentulah cahaya diri Tuhan itu menaburi dirinya, karena cahaya Tuhan itu mendirikan Tuhan, bukan Tuhan yang mendirikan cahaya. Dan Tuhan bukan berupa cahaya. Cahaya dan cahaya diri Tuhan itu bernama Nur. Ingat, Nur itu nama, bukan berarti Nur itu berupa cahaya, atau Nur berarti cahaya, melainkan nama bagi Nur oleh ulama mutaakhirin dan ulama al-faham, serta para alim sufi. Dikatakanlah Nur itu sebagai Nur ilahi, dan dikatakan juga Nur Allah. Jadi cahaya diri Tuhan ini bernama Nur, bernama ilahi, juga bernama Allah. Yang disebut Nur itulah cahaya diri Tuhan, yang disebut ilahi itulah cahaya diri Tuhan, yang disebut Allah itulah cahaya diri Tuhan. Jadi cahaya Tuhan itu bernama Nur, cahaya Tuhan itu juga bernama ilahi, dan cahaya Tuhan itu bernama Allah. Setelah kita memahami uraian ini, ketika kini kita menyebut Allah baru, kita sudah benar sekaligus mengacu kepada diri Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nur Allah, cahaya Tuhan ini, maka jadilah Nur Muhammad. Jadi cahaya Tuhan, inilah yang bersifat jalal, kebesaran Allah. Inilah kebesaran Tuhan telah ada meliputi sekalian alam. Dan Nur Muhammad ada juga sekarang ini. Jadi cahaya Nur Allah dengan cahaya Nur Muhammad itu bersatu, tapi tidak bersekutu atau bercampur. Satu tetapi tidak bercampur. Dan untuk mendekatkan paham secara syariat, kita umpamakan bercampurnya air tawar dan air asin yang ada di muara sungai. Bercampur tetapi tidak satu. Satu tetapi tidak bercampur. Laulaka makhluktu aflaqa min nurihi nabika. Aku jadikan segala sesuatu dari Nur Muhammad. Jadi jasad kita ini kejadiannya dari Nur Muhammad, dan setiap jasad tentu ada roh, dan roh itu kejadiannya dari zat. Inilah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zatihi. Aku jadikan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zat Allah. Jelaslah, sekarang kejadian jasmani kita ini dari Nur Muhammad, dan kejadian roh dari zat Allah. Jadi diri kita ini zat dan sifat. Pertanyaan, zat dan sifat itu diri siapa? Jawab, diri rahasia Allah. Jadi manusia ini diri rahasia Allah, sedangkan Allah itu qadim. Sudah bisa membedakan qadim dan baharu, itulah makrifat. Makrifat yang sebenarnya ialah dapat membedakan mana yang qadim dari muhadas jad, dan sifat tidak punya warna-warni. Hakikat jad yang sebenar-benarnya adalah muhitub, yaitu meliputi sampai ke zarah. Zarah sekalipun Tuhan memberitahu diri, Tuhanmu meliputi segala sesuatu di dalam ilmu tauhid. Yang dikatakan segala sesuatu itu ialah alam, sedangkan diri rahasia Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam, karena tubuh sirinya Allah Ta'ala itu maha suci, dan karena zat mutlak dikatakanlah tubuh Roh Kudus. Tubuh Roh Kudus inilah rahasia Tuhan. Inilah kemuliaan dan keagungan Tuhan. Roh Kudus inilah yang berkuasa atas setiap diri manusia.
Kenalilah diri rahasia Tuhan. Ini yang ada di dalam diri kamu, di sama tengah hatimu, di pusatmu pusar. Inilah diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri yang bermahkota, mahkotanya disebut Buduhun Tajalli Roh Kudus. Inilah yang dikatakan tajalli Allah, bukan Allahnya yang tajalli, melainkan rahasia diri Allah itu yang tajalli, meliputi jasad. Kalau dia sudah meliputi jasad satu dengan jasad, maka jasad dan roh tidak bercerai, mati sekalipun. Kalau Roh Kudus keluar meliputi jasad satu dengan jasad, inilah yang dikatakan orang yang bangun dengan jasmani dan rohani. Hiduplah dia dari alam barzah dan alam akhirat. Kalau rohani saja bangun, sedangkan jasmani tidak, binasalah jasad, karena tidak sampai yaumul kiamat. Melihatlah kita di yaumul kiamat, melihatlah kita bagaimana siksa orang-orang kafir, bagaimana siksa para jin, setan, dan iblis di hari pembalasan itu. Kalau kita tidak bercerai jasad dan roh, berarti kita bertubuhkan zahir Rabbi, tubuh zahir Rabbi. Inilah yang tidak binasa dari dunia sampai akhirat. Dia bukan bertubuhkan dunia lagi, melainkan sudah bertubuhkan akhirat. Banyak manusia salah faham, belajar, mau mencari keputusan mati untuk apa? Yang perlu diketahui, bagaimana agar kita hidup di dunia dan hidup pula di akhirat, sedangkan hidup saja sekarang ini. Kalau jasad dan roh bercerai, binasa jasad, apalagi setelah mati. Kalau jasad dan roh bercerai, binasalah jasad. Carilah ilmu. Jasad dan roh tidak bercerai meski mati sekalipun. Kenali baik. Baik Allah itu meliputi sekalian alam. Kalau kita mengaji kosong atau maha ruang, ini tidak akan tergelincir dan tidak akan masuk jurang. Cobalah sadari baik kita di darat, di laut, di mana saja. Keberadaan kita tetap di dalam tubuh maha ruang wujud rahasia. Tuhanmu sudah nyata di dunia ini, meliputi sekalian alam, dan nyata berdiri tidak bertempat, dan tidak memerlukan tempat, tidak berwarna. Terlebih nyata lagi kelaisah kemislihi sayun, masalah kelaisah kami selih sayunya, ini tidak dapat dipecahkan oleh para filsufi. Bagaimanalah mau dipecahkan, apalagi oleh orang-orang tasawuf yang tanggung. Tanggung ilmunya dengan pembahasan min nurihi nabika. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan keselamatan, serta dapat dirasakan kebenarannya oleh orang-orang yang khusyuk dan tawaduk. Kita ini hidup sudah di dalam tubuh maha ruang, bukan Allah di dalam tubuh. Kita jangan seperti ikan bodoh, sudah jelas hidup di dalam air, masih juga mencari-cari air. Manusia tidak pernah memikirkan bahwa air itulah tubuh ikan. Artinya ikan bertubuhkan air, diri rahasia Allah. Itulah kiblat makam, kiblat pertama dan tertua. Inilah rahasia terbesar, inilah hati kita yang putih. Pandang saja di hati yang putih ini akan tampak semuanya. Hati saja sudah putih. Bagaimana lagi yang di dalam hati yang putih itu, yang mengetahui bahwa maha ruang ini, hati yang putih ialah Roh Kudus yang ada di sama tengah hatimu, dan yang berkuasa atas diri manusia, serta mengajar diri manusia, menunjuki diri manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sebabnya dikatakan, nanti kamu pandai dengan sendirinya. Berbahagialah orang yang sudah dapat melihat tubuh Roh Kudus ini, sama dengan dia melihat tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah kita dengan mutiara yang hilang, ditemukan kembali. Sembah sujudlah kamu kepada gurumu dan ibu bapakmu. Juga jangan tinggalkan 5 waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka pada orang yang bersyariat. Menangis jasad itu disebabkan rohani, nurani dan rabbani. Kita bersyukur atas jasanya yang dapat menemukan mutiara yang hilang. Kini ditemukan kembali. Ingatlah, sewaktu kita di dalam rahim ibu, Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita, yang mengurus agar kita hidup. Sewaktu bayi keluar dari rahim, dia tidak memandang Roh Kudus. Setelah berada di alam fana, ada maha ruang, maka menangislah dia. Tangisan itulah puji bayi pada Tuhan. Suara inilah yang dipakai oleh para wali untuk memuji Tuhan. Suara ini berbunyi sendiri, tidak perlu dibunyikan. Inilah suara tunggal yang tidak ada tafsirnya. Lihatlah bayi yang sudah memakai suara ini. Dia tidak bernyawa jihad asam lagi, melainkan bernyawa dengan kepala. Coba lihat ubun-ubun bayi yang baru lahir, ubun-ubunnya bergerak. Inilah nyawa para wali. Jadi para wali itu bernyawa dengan kepala, apalagi Nabi. Setelah sampai waktunya, ubun-ubun bayi tidak bergerak lagi, menjadi keras. Pertanyaan, karena apa?
Ubun-ubun bayi tidak bergerak lagi dan menjadi keras, karena cahaya Budihun ini sudah memancar di dahi. Orang awam dan orang tasawuf bernyawa dengan perut, orang hakikat dan makrifat bernyawa dengan dada, orang khodim bernyawa dengan leher. Tapi mereka banyak yang tidak tahu bahwa di atas halkom itu disitulah makam makrifat. Ada satu gerak yang halus sekali. Gerak ini sulit dirasakan, karena gerak ini bagai sehelai rambut di situ bergetar bagi orang tauhid. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Mengapa malah mau cari yang di perut, di dada, di leher, dan di halkum? Carilah yang di makam kadim. Makanan saja kalau sudah sampai di leher, kita baru dapat merasakan nikmatnya. Apalagi kalau kita dapat merasakan makanan kodim, itu semua kenikmatan. Makanan yang ada di dunia ini tidak bisa mengalahkan nikmatnya bergetaran di makam kodi. Inilah yang diistilahkan oleh orang tasawuf seperti menarik rambut di atas tepung, tidak ada sangkut-sangkutnya. Begitulah nikmatnya di makam kodib, nyawa dicabut pun tidak terasa keluarnya. Karena yang dirasakan nikmat saja terus, itulah yang dikatakan bertemu dengan Allah itu nikmat senikmat-nikmatnya. Nikmatnya wakala Musa ta'liman telah berkata, kata Allah dengan Musa. Berarti Allah berkata-kata dengan manusia. Pertanyaan, di mana Allah berkata-kata dengan manusia? Jawabin, di dalam rahasia. Pertanyaan, rahasia itu di mana? Jawab, di dalam sir hati. Imam Al-Ghazali bilang di dalam relung hati. Sihir yang paling dalam Allah berkata, ilmu yang kuturunkan hanya sedikit. Ilmu yang sedikit ini ada di dalam sir. Keluarkanlah yang di dalam sir itu hingga satu dengan jasad. Dengan jalan praktek. Ulama tasawuf bilang kita mesti melalui tahali dan tazali. Jangan bicara saja, ajarkanlah prakteknya juga agar manusia atau semua umat itu menjadi puas. Demikian juga yang belajar, minta cara prakteknya pada ulama, ustadz, kiaimu. Tanpa praktek tahali tazali tidak akan ada hasil. Masalah tajali ini ada, tajali zat, tajali sifat, tajali asma, dan tajali af'al. Pertanyaan, bagaimana cara mempraktekkan tajali zat, tajali sifat, tajali asma, dan tajali af'al? Jawab, bertanyalah kepada ahlinya. Mintalah untuk diajarkan kepada kita dengan cara memberikan ijab kabul kepada kita, dengan jalan mempraktekkan secara langsung maksud, dan letak duduknya sebuah ilmu. Ilmu tidak cukup dengan teori, hafal, dan paham saja. Harus dipraktekkan. Tanpa tahu cara mempraktekannya, dan cara memasukkan sebuah keilmuan kepada diri kita sendiri, ilmu itu akan menjadi setakat nama dan akan hilang bila lupa, hilang hafalan, hilang pula ilmunya. Kalau betul prakteknya, biar jauh pun orang bisa dapat tajali. Wahai kamu yang dekat saja dengan guru-gurumu, apakah sudah diajarkan praktek tajali? Wajib kamu tuntut para gurumu itu mengenai masalah praktek tasawuf ini, karena inilah bekal yang tidak basi sampai akhirat. Hikmat adalah menyatukan pikiran dan perasaan, sehingga pikiran tidak berfungsi, sehingga nafsu tidak berdaya mengganggu pikiran. Kalau sudah bagus, diamnya akan timbul rasa, dan ketika yang dirasa hilang, timbul terang, seterang-terangnya. Maka terjadilah rahasia Allah ke jasad satu dengan jasad. Meliputi jasad bercahaya, cahaya bertubuhkan Roh Kudus, rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya. Saudaraku, seiring kita menutup perjalanan memahami tajalli, marilah kita renungkan bahwa keindahan cahaya ilahi yang menampakkan diri dalam diri kita bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal atau kata-kata. Tajalli mengingatkan kita bahwa segala yang ada ini bersumber dari cahayanya, dan dalam setiap detik kehidupan, kita dapat menyentuh sedikit dari cahaya itu jika hati kita bersih dan penuh kesadaran. Semoga pembelajaran ini menjadi cermin bagi kita untuk menatap diri sendiri, mengenali Nur Muhammad dalam jiwa kita, dan menumbuhkan rasa cinta, tawadhu, serta ketundukan kepada Sang Pencipta. Karena sesungguhnya tajalli bukan sekadar fenomena spiritual, tetapi perjalanan menuju kehadiran Tuhan yang paling dekat dengan diri kita, yang menyinari setiap langkah kita dengan rahmat dan hikmahnya. Dengan hati yang lapang, kita tutup pertemuan ini dengan doa, agar cahayanya selalu menuntun kita, menyingkap tabir kesadaran, dan membawa kita semakin dekat pada hakikat diri sejati. Jika hati Anda merasa tersentuh oleh cahaya dan hikmah yang kita bagikan hari ini, jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Klik tombol subscribe sekarang,
agar Anda tak ketinggalan video mendalam berikutnya, dan kita bisa terus menapaki perjalanan spiritual ini bersama, menyalakan nur dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.